Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, di meja servis saya sekarang sudah ada handphone Poco M3 atau Pocophone M3. Ya, seperti ini. Dengan kerusakan handphone ini, jika dinyalakan hanya sampai logo Poco gitu aja ya. Tapi anehnya jika dicolok dengan charger, dia bisa masuk sampai menu dan berfungsi dengan normal, tapi dengan catatan harus sambil dicolok charger. Langsung saja kita buktikan, kita nyalakan tanpa menggunakan charger terlebih dahulu. Ya, logo Poco, lalu mati, Poco lagi, mati lagi, seperti boot loop. Kita akan coba colok dengan charger. Kita colok dengan charger, nanti apakah benar handphone ini bisa nyala dengan normal. Dan kemudian nanti jika sudah menyala, chargernya kita lepas, apakah handphonenya mati lagi. Kita tunggu sampai handphonenya booting terlebih dahulu. Ya, bener ya, ternyata bisa sampai menu. Dan handphonenya ini masuk ke mode talkback, jadi untuk menggeser layarnya harus dengan menggunakan 2 jari. Tapi dikunci sandi ya, jadi kita untuk mematikan talkbacknya tidak bisa karena terkunci oleh sandi. Ya, kemudian kita coba lepas chargernya. Kita tunggu sebentar, ini tanpa SIM card ya. Kita tunggu. Nah, langsung mati ya. Mati dan restart kembali ke logo Poco lagi dan boot loop seperti awal tadi kita nyalakan. Oke, langsung saja kita cek, kita bongkar terlebih dahulu handphonenya. Oke, kerusakan seperti ini sudah pasti bukan karena tombol power ya, karena biasanya restart sampai logo atau sering disebut boot loop. Bisa juga karena tombol on off atau tombol power itu konslet, jadi sewaktu kita pasang baterai dia langsung menyala sendiri, tapi karena konslet dia langsung kayak nge-switch, jadi mati sendiri lagi, hidup lagi, mati sendiri lagi, hidup lagi. Tapi karena tadi ini kerusakannya, kalau dicolok charger dia bisa normal, nyala normal dan tidak boot loop, berarti kemungkinan di tombol power sudah kita hilangkan terlebih dahulu. Dan juga bukan juga karena software, karena software pasti kalau dicolok charger dia tetap boot loop juga, tidak mau masuk ke menu. Lalu karena apa? Ya nanti kita akan cari tahu. Kerusakan seperti ini yang biasa saya tangani itu bisa karena baterai. Karena baterainya yang sudah error. Dan itu bisa saja harus ganti baterai, atau mungkin bisa juga tanpa ganti baterai. Ya, yang pertama saya akan coba metode tanpa ganti baterai dulu. Kita akan lepas baterainya terlebih dahulu untuk kita lakukan pengecekan. Ya, kita coba cek terlebih dahulu untuk
konektor VBAT apakah terjadi short di bagian mesin atau tidak. Kita cek terlebih dahulu. Ya, ini negatifnya, harus connect full karena tadi ini kita konekkan cuman segini ya, jadi ini termasuk full. Dan untuk positif harusnya tidak ada gerakan sama sekali ya, ini tidak ada pergerakan jarum sama sekali, berarti mesinnya aman, tidak terjadi short atau konsleting. Untuk tegangan baterai harusnya ada karena tadi masih bisa kita gunakan untuk booting up handphonenya ya. Kita cek tegangan baterai. Kita kalibrasi dulu, ternyata ya, ternyata agak error avometer saya. Kita cek sekali lagi, kita ulang tegangan baterai ya 4 volt ya, karena tadi di atas 50% otomatis jarum menunjukkan di 4 volt. Oke, lanjut, kita bongkar atau kita lepas terlebih dahulu baterainya. Nah, kalau untuk melepas baterai sudah ada di tulisan di baterainya sendiri, yaitu kita harus stikernya ini kita lepas dulu, dan stiker yang huruf B ini juga kita lepas. Kemudian yang kita tarik stiker yang berhuruf A, yang ini ya, dan ini kita tahan, yang B kita tahan, yang ini kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata putus ya, jadi ini sudah tidak bisa digunakan untuk melepas baterai lagi, terpaksa harus kita gunakan penyongkel. Dan ini harus hati-hati, jangan terlalu tergesa-gesa, pelan-pelan supaya tidak merusak LCD. Kita masukkan alat penyongkel lainnya yang terbuat dari plastik supaya lebih aman. Dan ini sudah terlepas baterainya. Boleh kita lepaskan bersama isolatifnya ini, atau boleh kita lepas baterainya segini aja. Yang penting baterainya nanti kita cek terlebih dahulu. Kita singkirkan dulu handphonenya, kita cek baterainya. Oh ya, untuk pengecekan baterai seperti ini biasakan kalau mempunyai baterai cadangan lain, kita cek terlebih dahulu dengan baterai cadangan lain ya, supaya memastikan ini benar-benar masalah baterai atau bukan. Jadi nanti kalau pakai baterai lain ternyata normal, berarti memang kita harus cek bagian baterai. Tapi karena ini saya tidak ada stok, baru tidak ada stok baterainya yang seperti ini, ya kita harus langsung cek di bagian baterainya terlebih dahulu. Apakah selnya yang rusak? Kalau sel yang rusak terpaksa harus ganti baterai. Tapi apakah ada yang rusak di bagian komponen, di bagian PCB baterainya sini, kita akan cari tahu. Kita bongkar terlebih dahulu isolatif baterainya. Pelan-pelan, jangan sampai isolatifnya robek, supaya nanti bisa dikembalikan dengan utuh atau dengan rapat lagi ya. Ya, kita lepas seperti ini. Hati-hati karena sini ada fleksibel yang kalau ketarik nanti bisa putus dan malah kita akan mengganti full baterainya. Ya, kita congkel seperti ini biar terlihat komponennya pelan-pelan. Biasanya di sini ada sebuah fuse baterai.
dimana fuse ini yang sering rusak dan menyebabkan handphone menjadi tidak kuat ngangkat booting ataupun menjadi boot loop ataupun error-error yang lainnya di masing-masing handphone dan di masing-masing tipe handphone berbeda-beda. Dan ini adalah fuse baterainya seperti ini, seperti resistor warna hitam, biasanya bentuknya lebih besar. Dan ini kalau dites, ini pasti nyambung antara kaki satu dan kaki satunya, pasti masih nyambung ya. Jadi tidak terlihat seperti fuse yang putus, sekring, ini namanya sekring, seperti sekring yang putus, masih tetap nyambung. Cuman coba kita jumper dari titik satu ke titik yang lainnya, itu biasanya handphonenya langsung normal. Kita akan coba jumper terlebih dahulu. Kita perbesar. Oke, cukup ya. Coba kita jumper terlebih dahulu. Kita beri timah. Jadi nanti jika trik ini tidak berhasil, otomatis nanti kita coba ganti baterai, karena kemungkinan memang selnya sudah ngedrop atau baterainya sudah rusak selnya. Tapi kalau ini berhasil, berarti memang karena fuse-nya ini rusak atau sekringnya rusak. Boleh kita jumper dengan kabel jumper atau kita konekkan dengan timah seperti ini juga boleh, bebas. Yang penting terkoneksi antara kaki kanan dan kirinya. Saya akan coba dengan kabel jumper saja yang lebih tipis. Ya, kita kerek sedikit saja, kemudian kita lapisi dengan timah atau tinol. Oke, kemudian kita solderkan untuk menghubungkan kaki satu dengan kaki yang lainnya. Oke, seperti ini. Belum terkoneksi. Ya, kita putus. Oke, seperti ini ya, kelihatan ya, sudah tersambung antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri atau atas bawah ya. Oke, kita kembalikan posisinya untuk baterainya, kemudian isolatifnya juga kita kembalikan, kita rapikan. Oke, sudah. Kita cek lagi tegangan baterainya. Siapa tahu dalam proses penjamperan tadi rusak baterainya, karena kemungkinan itu juga bisa terjadi. Kita cek tegangannya masih keluar atau tidak. Maaf, ini avonya agak error ya. Oke, masih keluar tegangan. Lanjut kita pasang untuk kita coba pada handphonenya. Oke, kita pasang konektor baterainya.
dan coba kita nyalakan apakah masih boot loop seperti tadi. Kita tunggu sampai handphonenya booting. Ya, tanpa menggunakan charger dia langsung bisa masuk ke menu, tidak seperti pertama kali tadi ya. Tanpa menggunakan charger ini sudah bisa booting sampai masuk ke menu dan tidak mati-mati lagi. Ini ternyata oke. Talkback masih aktif karena tidak bisa kita nonaktifkan karena handphonenya dikunci. Tapi tidak masalah, yang penting handphonenya sudah bisa nyala dan tidak mati-mati lagi atau tidak boot loop lagi tanpa kita colok charger. Jadi begitu teman-teman untuk cara servis handphone Poco M3 seperti ini, ataupun seri-seri yang lain juga banyak yang mengalami seperti ini, dan solusinya kita cuman jumper di bagian fuse baterainya. Itu sudah bisa mengatasi masalah boot loop. Asalkan bukan boot loop masalah software ataupun masalah tombol power, itu pasti kalau di baterai kebanyakan di fuse baterainya, karena jarang masalah seperti ini karena software itu malah kemungkinan jarang. Oke, langsung saja kita rakit ulang handphonenya karena sudah kita coba tidak mati-mati lagi. Kita pasang penutupnya. Sudah nyala dan masih nyala dari tadi, belum mati-mati, berarti alhamdulillah. Hanya dengan kita jumper bagian fuse baterainya sudah bisa normal kembali. Kita coba, kita charging ya, masuk ya, isi daya dengan cepat ya. Jadi begitu teman-teman, untuk kasus boot loop karena disebabkan baterai error, kita bisa melakukan repair pada bagian baterainya dengan melakukan penjamperan di bagian fuse baterai. Jika dicek fuse baterainya itu tetap masih nyambung, tapi tidak masalah, kita jumper saja. Alhamdulillah jadi seperti ya, normal kembali tanpa ada kendala lagi. Nah, caranya simple dan juga mungkin bisa diterapkan teman-teman jika ingin melakukan, jika mempunyai handphone yang mempunyai masalah sama seperti Poco M3 yang kita hadapi kali ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.